Selamat datang kembali teman-teman dalam video filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi dan filsafat. Sebenarnya dia lebih dekat dengan seorang psikolog ya, profesinya, daripada seorang filsuf, tetapi pemikirannya itu merambah hingga ke dunia filsafat. Siapakah dia? Namanya teman-teman pasti tidak asing, namanya adalah Sigmund Freud. Freud dikenal sebagai penemu psikoanalisis, teori yang mengungkap misteri tentang pikiran bawah sadar kita. Nah, apakah teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang pemikiran Freud dan sejauh mana pemikiran Freud itu mengubah cara kita manusia melihat diri kita dan dunia? Mari kita mulai. Tapi sebelum jauh melangkah ya, kita kenali dulu seperti biasanya siapa sebenarnya Freud itu. Baik teman-teman, Sigmund Freud itu lahir tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Austria, atau sekarang Republik Ceko ya. Freud merupakan seorang neurolog dan seorang psikoanalis yang menjadi tokoh penting dalam dunia psikologi. Jadi awalnya Freud itu sebenarnya tidak langsung ke psikologi teman-teman. Dia adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Wina, dan dia bekerja bersama dengan ahli saraf yang terkenal pada masa itu. Namun pelan-pelan dia kemudian justru beralih ya ke dunia psikologi. Dan ini kan teman-teman tahu ya, dunia medis dan psikiatris dan dunia psikologi ini berbeda ya. Nah, dia dari neurolog, dari dunia kedokteran saraf, bergeser ke psikologi. Dan di psikologi itu dia kemudian mengembangkan berbagai macam teori-teori yang kemudian dikenal dengan sebutan hari ini psikoanalisis. Teman-teman, Freud itu tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan psikologi, tapi juga sebagai pembaharu yang membongkar banyak mitos tentang pikiran manusia. Pandangan Freud seringkali kontroversial, tetapi sekontroversial apapun dia tetap dihormati sebagai salah satu pemikir besar yang mengubah paradigma dalam bidang psikologi yang dampaknya nanti sampai ke bidang filsafat. Baik, kita akan coba membahas pelan-pelan mengenai teori psikoanalisis ya. Jadi Freud dikenal dengan teori psikoanalisis. Fokusnya itu pada pengaruh pikiran bawah sadar terhadap perilaku manusia. Nah, menurut Freud, banyak dari tindakan, perasaan, dan keyakinan kita yang tidak sepenuhnya kita sadari. Kita mungkin tidak tahu, tetapi pikiran bawah sadar kita berperan besar dalam membentuk siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Nah, teman-teman, menariknya lagi, Freud itu membagi pikiran manusia, kan dia sebutkan bawah sadar ya. Loh, memangnya pikiran manusia itu apa saja isinya gitu. Maksudnya bagian-bagiannya itu kan bagian bawah sadar. Nah, Freud itu memang membagi pikiran manusia menjadi 3 bagian. Pertama, id, kedua, ego, ketiga, superego. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Id adalah bagian dari pikiran kita yang mementingkan kepuasan instan dan keinginan dasar seperti kebutuhan untuk makan, seks, dan kenyamanan tubuh ya maksudnya. Nah, id ini berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan atau desire. Kemudian selanjutnya ada juga ego. Ego ini adalah bagian yang lebih rasional dan fungsinya menyeimbangkan keinginannya id dengan kenyataan serta norma sosial. Jadi
Id ini kan inginnya ini itu gitu ya, kesenangan. Tapi ego ini menyadarkan ke id ini, tunggu dulu, di luar ini ada batasan-batasan materialistik loh, norma-norma sosial juga ada loh. Nah itu id, itu ego. Jadi ego bekerja berdasarkan realitas. Kalau id tadi bekerja berdasarkan kesenangan, kalau ego realitas. Nah, lalu yang ketiga adalah super ego. Super ego itu adalah suara moral dalam pikiran kita yang isinya itu seperti nilai-nilai, standar moral dan sebagainya, itu termasuk agama ya, etika gitu. Nah, semuanya bisa kita dapatkan dari keluarga misalnya, dari masyarakat, dari lingkungan gitu ya. Super ego ini bekerja berdasarkan prinsip moralitas. Jadi kalau id tadi kesenangan, ego itu realitas bekerjanya. Kalau super ego itu berdasarkan moralitas. Semoga teman-teman cukup jelas ya. Nah, Freud itu mengklaim bahwa banyak masalah emosional dan psikologis itu asalnya dari konflik antara tiga ini tadi, id, ego, dan super ego. Utamanya konfliknya itu antara, kalau ini id, ego, super ego, antara id dan super ego. Ini berkonflik nih. Nah, biasanya di sini jadi penengahnya nih ego nih. Tapi bila ini nggak terselesaikan, maka akan muncul gangguan psikologis yang disebut sebagai kecemasan atau depresi. Baik, teman-teman. Freud juga banyak berbicara mengenai teori perkembangan dan teori psikoseksual. Nah, mari kita dalami nih bagian yang ini nih. Kalau tadi kita sudah membahas tentang teori psikoanalisis ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori perkembangan dan tahapan psikoseksual. Jadi salah satu bagian paling terkenal nih dari teori Freud adalah mengenai tahapan perkembangan psikoseksual. Freud berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh pengalaman seksualnya sejak masih kecil, sejak berusia dini, nah gitu. Lantas dia membagi kehidupan manusia menjadi beberapa tahap psikoseksual. Dimulai dari tahap oral. Tahap oral itu antara umur 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini kepuasan manusia yang masih anak ya tentu saja terpusat pada mulutnya. Makanya kalau kita lihat bayi itu sukanya menyusui dan menggigit. Jadi itu tahap seksualnya ada di oral. Kemudian usia 1 sampai 3 tahun disebut sebagai tahap anal. Jadi kepuasan anak fokusnya pada kontrol terhadap buang air besar dan belajar tentang disiplin dan kontrol diri. Kemudian tahap yang ketiga ini Freud menyebutnya sebagai tahap Oedipus. Ini berangkat dari kisah Oedipus kompleks ya, orang yang mencintai ibunya sendiri gitu ya. Oedipus ini antara usia 3 sampai 6 tahun. Jadi anak mulai mengembangkan perasaan cinta pada orang tua yang berbeda gendernya. Misalnya kalau anak perempuan dengan ayahnya, kalau anak laki-laki dengan ibunya, dan dia punya rasa cemburu terhadap orang tua sejenis yang kemudian sering disebut sebagai Oedipus kompleks. Jadi gini, tahap Oedipus ini adalah ketika seorang anak perempuan cemburu dengan ibunya yang dekat dengan ayahnya, karena anak ini punya rasa cinta pada ayahnya, anak perempuan. Kalau anak laki-laki, dia punya rasa dekat dengan ibunya dan dia cemburu dengan ayahnya yang sesama jenis, toh sama-sama laki-laki, ya kan?
karena dia ingin ibunya adalah miliknya. Nah, si Freud ini pakai cerita mitologi Yunani Oedipus Complex itu ya, tentang seorang anak pria yang mencintai ibunya sendiri ya. Kalau di Indonesia apa itu namanya, sangkuriang gitu ya. Lalu tahap yang keempat adalah tahap latensi. Tahap latensi ini di usia 6-12 tahun, di mana anak mulai mengalihkan perhatiannya dari masalah seksual dan lebih fokus ke atau bergeser ke wilayah sosial dan akademik. Pembelajaran tentang sosial, akademik, pokoknya segala yang menggunakan aktivitas kognitif lebih besar. Kelima adalah tahap genital. Ini usianya 12 tahun sampai ke atas. Pada tahap ini individu mulai mengembangkan ketertarikan seksual yang lebih dewasa dan keinginan untuk berhubungan intim secara matang dengan pasangan dewasa. Nah, jadi saya ulangi lagi, ada 5 tahap. Dari yang usia paling muda ya, tahap oral ya betul, 0-1 tahun. Tahap anal 1-3 tahun. Kemudian tahap fase Oedipus ya, 3-6 tahun. Tahap latensi 6-12 tahun. Lalu tahap terakhir, tahap genital 12 tahun ke atas. Nah teman-teman, Freud percaya bahwa pengalaman-pengalaman pada setiap tahap ini itu mempengaruhi kepribadian manusia, dan juga akhirnya kan mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain atau cara manusia berrelasi dengan orang lain. Itu ditentukan dari 5 tahap ini. Misalnya, trauma yang terjadi pada tahap oral atau sekitar usia 0-1 tahun itu bisa loh menjadi masalah pada kecanduan dan kecemasan pada usia dewasa. Jadi orang kalau cemas, aku sepertinya nggak ada masalah. Coba lihat di masa-masa sebelumnya. Oh, ternyata ada sebuah trauma di usia 0-1 tahun. Nah, teman-teman, teori Freud memiliki dampak yang sangat besar, baik dalam psikologi maupun budaya populer. Psikoanalisis itu mempengaruhi banyak terapi psikologis yang kemudian memperkenalkan teknik-teknik khas ya di bidang sosiologi seperti bidang psikologi seperti asosiasi bebas, di mana pasien diminta untuk berbicara bebas tentang apapun yang terlintas dalam pikiran mereka dan untuk melihat atau mengungkap pikiran bawah sadar mereka. Nah, terapi asosiasi bebas ini misalnya di bidang psikologi jadi dasar dari banyak pendekatan psikoterapi modern. Namun teman-teman, teori Freud ini bukan tanpa kritik ya. Banyak pengkritiknya yang menganggap pandangan Freud tentang seksualitas dan peran dari bawah sadar manusia ini agaknya berlebihan, gitu kata pengkritiknya ya. Karena mereka menganggap juga hal itu spekulatif, tidak ilmiah begitu. Nah, tetapi beberapa pemikir modern yang pengikutnya Freud atau Freudian juga punya pembuktian secara empiris untuk membuktikan bahwa seksualitas dan bawah sadar manusia itu sangat menentukan kesadaran dan perilaku manusia. Nah, pengkritiknya yang lain berasal dari pemikir-pemikir modern yang berpendapat bahwa pandangan Freud ini terlalu menekankan pada aspek seksual dalam perkembangan manusia, dan bahwa psikologi kontemporer yang kemudian lebih maju dari Freud itu mereka justru lebih tertarik daripada ngurusin seksual tadi dan perkembangan manusia, lebih baik fokus pada faktor sosial dan lingkungan yang membentuk kepribadian. Jadi kepribadian itu tidak dibentuk dari bawah sadar dan tahapan seksualnya, tetapi tahapan perkembangan seksualnya, tapi oleh lingkungan ya, dan faktor sosial. Itu biasanya berasal dari pengkritiknya yang pemikir-pemikir psikologi kontemporer. Nah, walaupun demikian, warisan Freud tetap hidup dalam berbagai bidang, teman-teman. Bahkan, percaya tidak, pemikiran Freud itu merangsek masuk ke dalam seni, sastra, dan budaya populer.
banyak novel ya, film dan karya seni yang memang secara gamblang mengakui terinspirasi oleh konsep-konsep Freud tentang misalnya ya tentang Oedipus kompleks tadi, atau gagasan mengenai pikiran bawah sadar yang menentukan perilaku dan cara manusia menjalani hidup dan berpikir gitu. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman tentang Freud. Saya yakin ada lebih banyak informasi mengenai Freud yang bisa teman-teman dapatkan dengan mempelajarinya sendiri. Tapi satu hal menurut saya, Sigmund Freud ini mengajarkan kepada kita semua bahwa banyak dari pikiran dan perilaku kita itu tidak sepenuhnya kita sadari. Sebagian besarnya ada di bawah sadar kita yang dibentuk dalam tahap perkembangan seksual yang tadi sudah saya utarakan. Belum lagi ada beberapa trauma, ada beberapa hal yang muncul di tapi direpress oleh ego kita atau oleh super ego kita demi untuk beradaptasi dengan tuntutan sosial. Nah, yang direpress ini kan kemudian menjadi trauma, menjadi suatu waktu kemudian bisa meledak naik ke wilayah sadar gitu. Nah, teman-teman, psikoanalisis ini harus diakui ya, dia membuka jalan untuk memahami kedalaman pikiran manusia, termasuk sisi-sisi yang tersembunyi dalam bawah sadar kita. Meskipun banyak kritik pada teori-teori Freud, tapi kontribusi dia dalam dunia psikologi dan juga filsafat nggak bisa diabaikan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Bila teman-teman ingin berpendapat, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita masih bisa ketemu lagi nih ngobrolin filsuf-filsuf lain yang lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa, tetap berpikir kritis.